Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami berharap Anda semua selalu sehat dimanapun Anda berada saat ini dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah bersama melalui media yang sudah tersedia. Mari saya mengajak jemaat untuk bersatu dulu sejenak, kita akan persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh kasih Allah amat besar buat setiap kehidupan kita. Marilah kita memuji Dia sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar.
yang bercacat dikasihaninya, diampuni, disembuhkan. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir, tentu masanya lenyap. Kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih Yahud tak terduga, betapa kayanya, tetap menyanyikan Allah dan sampai selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu, untuk setiap apapun yang Engkau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Kalau kami sampai saat ini masih boleh diberi kesempatan untuk menikmati berkat yang Kau berikan, itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menaruh segala beban pikiran kami ya Tuhan, dan kami mau memfokuskan diri kami untuk datang ke hadiran-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga selesai, dan biar Engkau hadir di setiap ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Mari kita mengagungkan nama-Nya, sebab Dialah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, rencanamu indah bagiku, dan Kau ada di setiap jalanku. Kaulah segalanya.
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk berdiri di hadirat Tuhan, terlebih mendengar suara kebenaran Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, bagi kami hidup ini tidak mudah. Secara manusia kami bisa putus asa, kami bahkan bisa khawatir, bisa merasa takut dan gentar terhadap dunia yang semakin buruk. Tapi kami percaya masih ada Tuhan yang berjalan bersama kami, ada Kristus yang membela kami. Bab Engkaulah Allah di atas segala Allah, dan segala yang ada di dunia ini lahir dari segala kuasa penciptaan-Mu sendiri. Karena itu kami berlindung di bawah kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan atas segalanya, di atas semua yang kami kenal. Karena itu Tuhan, tidak ada yang lain bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau satu-satunya bagi kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami, firman-Mu bagi kami, agar kami tetap kuat, bertumbuh, walaupun hidup tidak mudah bagi kami. Kami tetap mau percaya, kami tetap mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sebentar akan diketengahkan. Tuhan berbicara kepada kami dari setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengenal apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita, masih dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Tapi kita tambah 12 sampai 14 hari ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14 saya akan baca buat kita. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu dijual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara, di dalam teks ini beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu penistaan kekudusan Tuhan.
Itu mulai dari seri 1, 2, dan 3. Nah, hari ini itu temanya berbeda, tetapi masih dari teks yang sama. Jadi masih ada kaitan sekali walaupun tema beda, tapi teksnya masih sama. Yaitu tema hari ini adalah pentingnya kisah Ananias Safira bagi umat Tuhan atau bagi kita hari ini. Saudara, kalau kita mau mencatat sebuah buku gitu ya, sesuatu peristiwa yang kayaknya mengerikan, sesuatu peristiwa yang kayaknya menakutkan seperti ini, perlukah dicatat? Saudara-saudara, di dalam kitab suci kita ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan, peristiwa-peristiwa yang menakutkan seperti ini, itu tercatat dalam Alkitab. Kalau ada satu kisah dicatat dalam Alkitab, itu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi Tuhan ingin menyampaikan satu pesan yang kuat di balik peristiwa itu. Jadi bukan kebetulan ada peristiwa Ananias Safira di dalam Alkitab kita. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan di balik peristiwa yang mengerikan dan menakutkan ini. Nah, saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan. Tapi sebelum kita sampai ke tema yang hari ini akan kita bahas, saya ingin mengulangi sedikit karena masih ada kaitan dengan menista kekudusan Tuhan. Nah, Ananias dan Safira dicap menista kekudusan Tuhan itu karena 5 alasan. Kita sudah belajar 5 alasan ini secara detail beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, karena mereka memandang rendah kekudusan Tuhan. Mereka anggap remeh kekudusan Tuhan. Sehingga ketika mereka melanggar kekudusan Tuhan itu, Tuhan langsung marah. Saudara-saudara, orang yang memandang remeh kekudusan Tuhan, memandang rendah kekudusan Tuhan, itu secara tidak langsung sebenarnya menista kekudusan Tuhan. Yang kedua, ternyata mereka hidup di luar konteks jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula hidup dalam satu nilai prinsip kekudusan yang luar biasa, dan mereka hidup di dalam prinsip kasih dan rela berkorban yang luar biasa. Tapi suami istri ini, mereka tidak hidup dalam prinsip kasih itu. Mereka hidup di luar kasih itu. Sebenarnya mereka nggak mau kasih satu persembahan kepada rasul, kepada umat Tuhan pada waktu itu. Mereka sebenarnya mau menahan semuanya, gitu ya. Tapi kemudian kenapa mereka harus memberi supaya mereka tidak dicurigai? Nah, mereka hidup di luar konteks jemaat mula-mula. Mereka tidak punya kasih, nggak punya kerelaan, nggak punya mau berkorban kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, ternyata mereka juga hidup di luar konteks bait Allah. Bait Allah begitu melekat dengan yang namanya kesucian Tuhan, sehingga ada bagian-bagian yang disebut ruang kudus, ruang maha kudus, dan seterusnya. Saudara-saudara, pola hidup dalam bait Allah begitu suci. Tapi begitu dalam perjanjian baru, bait Allah tidak lagi gedung tetapi diri kita. Nah, prinsipnya tetap sama. Walaupun bait Allah itu adalah kita, maka kita pun tetap hidup suci dan kudus. Nah, dalam konteks jemaat mula-mula, itu kumpulan gereja atau orang-orang percaya itu hidup dalam kesucian yang luar biasa. Lalu kedua suami istri ini ternyata mereka tidak hidup dalam kesucian itu, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, ternyata mereka hidup di luar kejujuran. Mereka hidup di dalam ketidakjujuran. Saudara, di dalam kehidupan suami istri ini ternyata ada dusta. Ya, dikatakan mereka mendustai Tuhan, mereka mendustai Roh Kudus. Ya, mereka mencobai Tuhan di situ. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata mereka hidup di dalam dosa. Masih ada hidup lama mereka yang belum ditinggalkan. Mereka belum mengenakan hidup yang baru. Sehingga yang mereka hidupi adalah karakter lama mereka. Saudara-saudara, akhirnya ini dikatakan mereka hidup di dalam ketidakjujuran. Ketika mereka hidup di dalam dusta, hidup dalam kebohongan, hidup dalam ketidakjujuran, ketidakbenaran, itu adalah sifat-sifat yang menodai kesucian Tuhan. Terakhir kita udah lihat, ya, mengapa mereka disebut menista kekudusan Tuhan? Ternyata mereka hidup mencari penghargaan manusia semata. Saudara, menarik. Waktu mereka memberi sebagian ditahan. Sebenarnya sebagian yang diberikan itu menutupi kebohongan mereka yang di belakang. Ya, seringkali sesuatu yang terlihat oleh kita yang di depan itu hanya itu yang bisa dibaca, tetapi yang disembunyikan tidak bisa kita baca. Saudara-saudara, yang di depan sebenarnya hanya untuk menyelamatkan wajah mereka supaya nggak malu. Karena semua orang memberi, kok kami nggak memberi? Oke, kita tetap memberi, tapi sebagian disimpan. Saudara-saudara, waktu dia memberi sebagian hanya menutupi rasa malu.
Kemudian kedua, supaya dia tetap mendapat pujian dari jemaat Tuhan waktu itu. Sebab Ananias dan Safira tetap memberi kok. Mereka tetap adalah orang yang berkorban kok. Adalah orang-orang yang mensupport pekerjaan Tuhan kok ketika mereka membawa. Jadi mereka mendapatkan pujian dan mereka mencari muka di depan manusia. Tetapi sebenarnya yang terjadi mereka menipu gitu. Nah, celakanya mereka menipu umat Tuhan. Mereka berpikir menipu para rasul. Tapi ada satu yang gak bisa ditipu, yaitu Roh Kudus gak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu. Akhirnya kebongkarlah kebohongan mereka. Karena mereka cuma mencari penghargaan manusia semata. Saudara-saudara, 5 poin ini sudah kita bahas. Dan 5 poin ini mengingatkan kita bahwa hati-hati, kita tidak boleh menista kekudusan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di tema yang berbeda, tetapi dari teks yang sama, yaitu apa sih pentingnya kisah Ananias dan Safira? Ya, kalau kisah ini tercatat dalam Alkitab, itu bukan sebuah kebetulan menurut saya. Sesuatu yang tercatat dalam Alkitab dan itu akan dibaca dari kekal sampai kekal, maka itu membawa satu pesan yang kuat dari Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena itu saya telah menyelidiki bagian ini. Saya menemukan 2 alasan mengapa kisah ini dicatat dalam Alkitab. Apa pentingnya, ya? Untuk apa itu dicatat? Saudara-saudara, apakah pentingnya kisah Ananias Safira ini? Saya menemukan 2 alasan. Yang pertama, Tuhan sengaja mencatat kisah ini untuk menunjukkan satu hal bagi kita, yaitu untuk menegakkan kekudusan kesucian Tuhan. Saudara-saudara, untuk menegakkan kekudusan dan kesucian Tuhan, Tuhan harus mencatat kisah ini dengan lengkap. Saudara-saudara, di dalam ayat 3, 4 dan 9 ada kalimat-kalimat Rasul Petrus yang menarik yang dia ucapkan kepada Ananias dan Safira. Petrus berkata begini kepada Ananias dan Safira, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ya, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau telah mendustai Allah. Mengapa kalian berdua bersepakat mencobai Tuhan? Saudara, kata-kata ini, kalimat-kalimat ini sebenarnya mau mengatakan begini. Saya realkan kalimat-kalimat ini. Ya, kata-kata tadi ya sebenarnya mau mengatakan begini. Ananias, mengapa engkau biarkan iblis menguasai hatimu? Mengapa bukan Tuhan yang menguasai hatimu? Lihat yang lain, hati mereka dikuasai oleh Tuhan. Tapi kenapa engkau dan istrimu dikuasai oleh iblis? Yang kedua, Petrus sebenarnya mau mengatakan begini, mengapa engkau tidak memberi di dalam kekudusan? Mengapa engkau harus memberi di dalam kedustaanmu? Kenapa engkau harus memberi di dalam dosa? Yang ketiga, Petrus sebenarnya mau mengatakan juga begini, mengapa engkau tidak mengasihi dan tidak melayani dalam kesucian Tuhan? Engkau ke gereja, engkau mendukung pekerjaan Tuhan, engkau melayani. Engkau nampaknya mengasihi, tapi ternyata pelayananmu mengasihi, kasihmu itu tidak di dalam kesucian. Engkau lakukan di dalam dosa, kenajisan. Yang keempat, sebenarnya Petrus juga mau mengatakan begini, mengapa kalian berdua hidup di dalam tidak di dalam kekudusan Tuhan? Kenapa kalian hidup di dalam dosa kepalsuan? Kenapa di dalam dosa kepura-puraan? Kenapa dalam dosa kebohongan dan sebagainya? Kenapa tidak di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan? Saudara-saudara, di balik kisah Ananias Safira ini tersimpan satu prinsip, satu nilai yang sangat besar, ya sangat besar, yaitu kekudusan Tuhan harus ditegakkan. Kesucian Tuhan harus ditegakkan, tidak boleh dicemarkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mesti menegakkan kekudusannya? Mengapa Tuhan mesti menegakkan kesuciannya? Apa alasannya sehingga Tuhan harus menegakkan kesuciannya? Sehingga Tuhan harus menegakkan kekudusannya di dalam gereja, di dalam jemaat mula-mula. Kenapa? Apa alasannya? Saudara-saudara, satu-satunya alasan yang saya temukan di sini adalah Allah tidak mau
umatnya dikuasai oleh iblis. Yang kedua, Allah juga tidak mau kekudusannya dinista oleh iblis. Saudara-saudara, saya mau mundur sedikit ke kitab Perjanjian, ya. Dari dulu iblis selalu menjadi musuh Tuhan dan juga selalu menjadi musuh umat Tuhan. Jadi iblis tidak hanya jadi musuh Allah, tapi juga menjadi musuh kita orang percaya. Ya, dari mana awal permusuhan ini? Itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan datang dan menghukum mereka. Dia menghukum Hawa, dia menghukum ular, dia menghukum Hawa, dia menghukum Adam, dan dia menghukum alam semesta ini. Saudara-saudara, yang menarik di dalam Kejadian 3 ayat 15, ternyata Tuhan sengaja membuat permusuhan antara keturunan perempuan yaitu Hawa dengan keturunan ular. Sebenarnya di sini konteksnya iblis, dengan keturunan iblis. Tuhan berkata di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menarik sekali. Permusuhan yang dilakukan Tuhan di sini, ya ini sebenarnya permusuhan yang positif, bukan permusuhan yang negatif. Ya, kenapa? Karena dalam pernyataan Allah antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Itu akan menunjukkan bahwa keturunan Adam dan Hawa kelak nanti itu akan terbelah menjadi dua. Yang pertama, sebagian akan menjadi keturunan iblis. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Nanti sebagian akan menjadi keturunannya perempuan, yaitu keturunan yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa punya dua anak yang terkenal, yaitu Kain dan Habel. Nampaknya mereka bersaudara, tapi sebenarnya Kain itu keturunan iblis dan Habel itu keturunan perempuan, yaitu yang percaya Tuhan. Itu sebabnya persembahan Kain tidak diterima Tuhan, persembahan Habel diterima. Lalu walaupun mereka bersaudara, terjadi permusuhan. Kain membunuh adiknya Habel. Ya, Kain menunjukkan bahwa dia keturunan iblis. Dia membunuh Habel. Dan akhirnya keturunan perempuan itu muncul dari Set, anak ketiga dari Adam dan Hawa. Saudara-saudara, dari sana Tuhan sudah membuat permusuhan, ya, antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya adalah keturunan iblis. Orang yang percaya Tuhan yang dipilih sebelum dunia dijadikan adalah keturunan perempuan, yaitu yang percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu dua generasi ini atau dua keturunan ini akan terus bermusuhan sampai Tuhan datang. Terus berperang sampai Tuhan datang. Selama hidup manusia digelar di dunia ini, maka permusuhan yang Tuhan tetapkan ini masih terus terjadi sampai akhir. Karena itu selalu sampai hari ini prinsipnya selalu berdampingan. Di mana pekerjaan Tuhan dimulai, di situ pekerjaan iblis pasti dimulai juga. Yang kedua, di mana gereja Tuhan dibangun, di situ kerajaan iblis pasti dibangun juga. Karena itu, di mana ada gandum, maka di situ juga ada ilalang. Selalu tumbuh bersama. Kapan pemisahannya? Nanti akan berpisah ketika malaikat Tuhan datang pada kedatangan Kristus yang terakhir. Nah, saudara, prinsipnya selalu berdampingan. Karena itu, kalau kita lihat, begitu gereja terbentuk di dalam hari Pentakosta, mereka baru saja memulai satu kehidupan yang baru dengan pertobatan yang luar biasa. Baru masuk pasal yang kelima dari Kisah Para Rasul, iblis sudah masuk melalui Ananias dan Safira. Saudara-saudara, kita tidak heran. Selalu ada pekerjaan Tuhan, di situ juga selalu ada pekerjaan iblis. Nah, saudara-saudara, Tuhan sebagai lawan utama daripada iblis, ia harus menegakkan kekudusannya.
Kenapa dia harus menegakkan kekudusannya? Sebab satu-satunya sifat Allah yang tidak bisa ditiru oleh iblis, yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, hanyalah kekudusan Tuhan. Gak bisa, ya. Yang lain iblis bisa tiru, yang lain iblis bisa palsukan. Misalnya mujizat Tuhan bisa dipalsukan, iblis juga bisa buat mujizat. Kebaikan Tuhan juga bisa dipalsukan oleh iblis. Kasih Tuhan yang besar juga bisa dipalsukan oleh iblis. Dia bisa mengasihi kita sebaik yang Tuhan berikan juga, gitu ya. Tapi itu palsu, ya. Kuasa Tuhan juga bisa dipalsukan, firman Tuhan juga bisa dipalsukan, suara Tuhan juga bisa dipalsukan. Semua bisa dipalsukan, bisa ditiru sama iblis. Tapi kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena iblis adalah seorang atau oknum yang penuh dengan dosa. Iblis adalah seorang atau oknum yang penuh dengan kenajisan. Ia penuh dengan kepalsuan, kepura-puraan. Ia penuh dengan kebohongan. Ia penuh dengan dusta. Dia penuh dengan tipu muslihat. Dia penuh dengan ketidakbenaran. Maka ia nggak mungkin bisa memalsukan kesucian itu. Karena itu saudara, di situ Tuhan mau membuat satu pembedaan. Ketika iblis menguasai hati Ananias Safira, Tuhan tegakkan kesuciannya. Sebab itu iblis gak mungkin bisa lakukan. Saudara-saudara, Allah yang sejati adalah Allah yang suci. Tapi Allah yang tidak memiliki kesucian itu Allah yang palsu. Saudara-saudara, Allah yang sejati memiliki kekudusannya sendiri. Ya, menarik sekali. Di dalam Yesaya 46 ayat 5, 9 dan 10 mengatakan begini. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku sehingga kami sama. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan bahwa tidak ada satupun yang seperti dia. Dia satu-satunya. Dan dia punya keunikan, yaitu dia penuh dengan kekudusan. Kalau kita belajar tentang dewa-dewi, kalau kita belajar tentang ilah-ilah di dunia ini, saudara, kita akan menemukan yang aneh-aneh. Di banyak dewa-dewa, di banyak ilah-ilah yang kita pelajari, penuh dengan perzinahan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa, penuh dengan trik-trik yang kotor, dan penuh dengan kepalsuan. Tapi Allah yang diajarkan oleh Alkitab, dia bebas dari segala dosa. Saudara-saudara, ini adalah Allah yang suci yang kita kenal. Nah, kesucian Tuhan adalah standar Tuhan yang paling tinggi, sifat Tuhan yang paling tinggi dan paling dasar. Ya, itu mewarnai semua sifat Tuhan yang lain. Kesucian Tuhan mewarnai kasih Tuhan, sehingga disebut kasih yang suci. Kesucian Tuhan mewarnai keadilan Tuhan, sehingga disebut keadilan yang suci. Kesucian Tuhan mewarnai kemurahan Tuhan, sehingga disebut kemurahan yang suci. Kesucian Tuhan mewarnai kebajikan Allah, sehingga disebut kebajikan yang suci. Kesucian Tuhan juga mewarnai kemarahan Tuhan, sehingga disebut kemarahan yang kudus. Saudara-saudara, kesucian standar yang paling tinggi dan yang paling dasar, dan itu mendasari semua sifat Tuhan yang lain. Nah, dari semua sifat ini saudara, semua yang berasal dari Tuhan itu bersifat suci. Karena itu, karena Allah kita adalah Allah yang suci, Ia memanggil engkau, Ia memanggil saya untuk hidup dalam kesuciannya. Itu sebabnya Petrus berkata dengan tegas, 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi setiap orang yang dia selamatkan, yang dia anugerahi keselamatan, hidup yang kekal, maka engkau kalau ikut Tuhan mesti hidup dalam kesuciannya. Itu adalah tandamu berbeda, bukan keturunan iblis, tapi engkau keturunan Allah, anak-anak Allah. Nah, karena Tuhan adalah memiliki kesucian yang luar biasa, Dia mengharuskan kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Tuhan tidak mau kita hidup tidak selaras, ya. Masa sang bapak itu penuh kesucian, anak-anak penuh dengan dosa. Tuhan tidak mau. Dia mau engkau disucikan juga, ya. Karena itu Tuhan tidak mau dipermainkan. Ananias dan Safira dikuasai oleh iblis, lalu mempermainkan kesucian Tuhan, dan ini membuat Tuhan marah
dan langsung menghukum mereka. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kekudusannya dinodai. Tuhan tidak mau kekudusannya dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan iblis melalui orang-orang yang bisa dikuasainya. Karena itu Allah harus menegakkan kekudusan itu di atas dan di tengah-tengah umatnya. Tujuannya apa? Supaya umat Tuhan tahu bahwa yang berkuasa, yang berdaulat hanya Tuhan, bukan iblis. Saya berdoa semoga kita hidup suci, memuliakan Tuhan dalam kekudusan, dan menegakkan kekudusan Tuhan di dalam diri kita dan juga di dalam persekutuan keluarga rohani kita, yaitu gereja kita. Ini alasan pertama, Tuhan ingin menegakkan kekudusannya. Yang kedua, yang terakhir, apa alasannya kisah Ananias dan Safira ini tercatat dalam Alkitab? Mengapa Tuhan ingin menyatakannya kepada kita? Alasan kedua itu untuk memunculkan rasa takut di dalam diri umat Tuhan. Ya, alasan kedua untuk memunculkan rasa takut terhadap Tuhan di dalam diri umat Tuhan. Saudara-saudara, ayat 5b dan ayat 11 mengatakan kalimat yang menarik. Ya, ayat 5b di situ dikatakan begini. Maka sangatlah ketakutan, ya, ingat kata ketakutan. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Oke, lalu ayat 11 terulang lagi kalimat yang sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kalau di ayat 5b yang ketakutan adalah orang-orang yang mendengar hal itu. Sekarang di ayat 11 yang ketakutan itu adalah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Ada dua, ya. Jadi penyebab jemaat merasa takut dan orang yang melihat menyaksikan itu merasa ketakutan itu karena Tuhan menghukum membunuh Ananias dan Safira dengan sangat cepat tanpa ampun. Ini menarik. Tuhan menghukum Ananias dan Safira dengan sangat cepat tanpa ampun, ya. Ini yang membuat mereka takut. Tuhan mencabut nyawa Ananias dan Safira tanpa memberi kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara, banyak orang protes dalam kisah ini sebenarnya. Kenapa sih Tuhan kok kelihatannya kejam ya? Tuhan kok kelihatannya sadis ya? Tuhan kok seperti nggak ada pengampunan ya? Bukankah Tuhan selama ini selalu menyatakan kasih-Nya? Kenapa kok Tuhan di dalam kisah ini begitu sadis, begitu kejam ya, seolah-olah begitu ya, tanda kutip. Tuhan kok begitu nggak kasih kesempatan sedikit pun untuk mereka bertobat, menyadarinya. Saudara, saya ingin membawa saudara melihat, kalau kita mempelajari firman Tuhan atau khususnya tentang gaya penghukuman, gaya penghakiman Tuhan, itu Tuhan memiliki dua gaya penghakiman. Yang pertama itu adalah penghakiman secara langsung. Langsung mati di tempat. Nyawanya langsung cabut di tempat. Mati langsung di situ. Ini model yang pertama. Contohnya apa? Nadab dan Abihu. Ya, ketika mereka menaikkan api yang asing, langsung Tuhan matikan di situ. Kemudian Akan ketika terbongkar, mati langsung. Uza ketika sentuh tabut perjanjian Tuhan yang nggak boleh disentuh, menodai kesucian Tuhan, langsung Tuhan membunuh dia di situ. Sampai Daud protes sama Tuhan, ya, tapi Tuhan tidak mau dengar protes Daud. Oke. Kemudian Ananias dan Safira juga langsung dicabut nyawanya. Jadi langsung mati di tempat. Ini model pertama, gaya penghakiman Tuhan yang pertama itu langsung, ya, secara langsung di tempat. Tapi ada gaya penghakiman yang kedua, yaitu adalah penghakiman yang tidak langsung. Oke, kalau yang tadi langsung di tempat mati, kalau yang ini enggak, seolah-olah dikasih waktu panjang. Saudara, ada satu contoh dalam Alkitab yang menarik, itu kejahatan orang Amori dalam Alkitab. Kalau kita belajar tentang kejahatan orang Amori, Tuhan sudah berkali-kali mengancam mau membunuh mereka. Tuhan pasti akan membunuh mereka. Tapi itu sampai generasi 1 lewat, generasi 2 lewat, generasi 3 lewat, baru di generasi keempat Tuhan menghukum mereka benar-benar. Kalau di dalam penafsiran para teolog mengatakan, baru pada generasi keempat kejahatan orang Amori itu sudah genap.
maka Tuhan harus matikan mereka semua. Saudara, kalau kita melihat generasi 1, 2, 3 sampai ke 4 baru Tuhan turun tangan, ini kan terkesan lama sekali. Sehingga orang berpikir Tuhan toleran dengan perbuatan jahatnya. Sehingga begitu lama gitu ya. Sudah waktu muda begitu jahat sampai tua kongkong, Tuhan belum hukum dia. Seolah-olah Tuhan itu sudah toleransi dengan perbuatan dosanya. Yang kedua, seolah-olah Tuhan dianggap lupa dengan perbuatan dosa. Oh, jangan salah Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah toleran terhadap perbuatan dosa apapun. Ya, cepat atau lambat pasti Tuhan akan nyatakan. Dari mana kita tahu? Bilangan 14 ayat 18 mengatakan begini. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi ini menarik, garis bawahi. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, waktu saya baca bagian ini, Tuhan itu ternyata tidak pernah lupa dengan hukumannya. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya, ayat ini menunjukkan sesuatu anugerah buat kita sebenarnya. Ya, dari sini kita tahu, jika sampai hari ini Tuhan membiarkan engkau terus berbuat dosa, itu artinya bukan Tuhan lupa. Itu berarti bukan Tuhan toleransi. Ingat ya, bukan Tuhan lupa, bukan Tuhan toleransi dengan kejahatanmu. Kalau Tuhan masih biarkan engkau melakukan dosamu sampai hari ini, itu karena Tuhan sedang memberi kesempatan bagimu agar engkau bertobat. Syukur kita masih dapat model yang kedua, penghakiman yang kedua. Ada kesempatan untuk bertobat. Bagaimana kalau engkau dan saya mendapat hukuman tipe yang pertama langsung saat itu? Saudara, kita gak ada kesempatan bertobat. Jadi kalau engkau masih dibiarkan Tuhan untuk melakukan dosamu sampai hari ini, itu bukan Tuhan lupa. Itu bukan karena Tuhan toleran, bukan. Tapi itu karena Tuhan memberi kesempatan, anugerah agar engkau bisa bertobat. Saudara, waktu kita merenungkan bagian begini, ini satu anugerah sebenarnya. Tapi hati-hati, anugerah ini harus dipakai dengan baik-baik. Ananias dan Safira tidak mendapatkan model yang kedua. Ya, Ananias dan Safira langsung di tempat. Ya, tapi hati-hati. Jika dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu engkau tetap tidak bertobat, maka pada suatu saat Tuhan pasti menghukum engkau. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi Tuhan sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya. Saudara, ini penting sekali. Nah, hukuman yang diterima Ananias dan Safira itu hukuman langsung. Tidak ada kesempatan untuk bertobat sama sekali. Saudara-saudara, satu hal yang menarik ya di bagian ini. Di situ dikatakan, maka sangat ketakutanlah semua yang mendengar hal itu. Itu ayat 5b. Ayat 11 diulangi lagi. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Saya mau katakan, saya mau concern dengan kata ketakutan. Saudara, kata ketakutan yang dimaksudkan di sini dalam dua ayat ini bukanlah ketakutan seperti kita takut sama ular, bukan. Takut sama ular makin jauh, betul ya? Takut sama buaya makin jauh, takut sama kecoak makin lari, betul enggak? Takut sama apa lagi? Sama sama penjahat kita makin kabur kan? Takut sama Tuhan bukan makin jauh, takut sama Tuhan justru sebaliknya, kau makin dekat. Takut sama Tuhan kau makin mencari Tuhan. Takut sama Tuhan kau makin dekat, makin akrab dengan Tuhan. Itu artinya. Jadi kata ketakutan di situ adalah ketakutan atau takut atau rasa takut, sikap takut akan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi Tuhan memang sengaja mencatat, membuat peristiwa Ananias dan Safira ini supaya menimbulkan rasa takut akan Tuhan di dalam setiap diri orang percaya. Saudara, kata takut akan Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan beriman orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita belajar Alkitab ada ribuan bahkan banyak sekali ayat yang mengatakan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Saya akan kutip beberapa ayat untuk kita supaya kita bisa memahami bagian ini bahwa rasa takut atau sikap takut akan Tuhan itu sangat penting. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia.
Sekali lagi ada takut akan Dia. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Saudara, rasa takut ini sampai di surga kita akan hidupi rasa takut akan Tuhan. Ya, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, ini rasa takut dan gentar terhadap Tuhan. Serius. 2 Korintus 7 ayat 1. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sekali lagi, takut akan Allah. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Takut akan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Terakhir, Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Allah. Jadi Alkitab, dari sepanjang kita baca Alkitab, rasa takut kepada Tuhan, sikap takut kepada Allah, itu menentukan sesuatu yang penting di dalam diri orang percaya dan juga di dalam gereja dan jemaat Tuhan mula-mula. Pertanyaannya, mengapa sikap takut akan Tuhan itu begitu penting? Apa tujuan Tuhan di balik peristiwa Ananias Safira sehingga menimbulkan rasa takut akan Tuhan di dalam diri umat percaya? Saudara, kalau saya menyelidiki firman Tuhan, ternyata rasa takut ini penting sekali. Kenapa? Karena rasa takut akan Tuhan itu adalah awal seseorang bisa mengenal Tuhan. Kalau orang gak takut Tuhan, gak mungkin kenal Tuhan. Ketika engkau takut Tuhan, dia akan cari tahu siapa Tuhan yang dia takutin itu. Yang kedua, rasa takut akan Tuhan rupanya awal terjadinya pertobatan. Seseorang yang bisa bertobat dari dosanya, hidup lamanya, itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia gak punya rasa takut akan Tuhan, boro-boro mau sadar akan perbuatannya, gak akan pernah. Yang ketiga, rasa takut akan Tuhan juga lahir atau awal dari lahirnya hidup yang suci, hidup yang kudus. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga kesuciannya, dia akan menjaga kekudusannya. Dia gak mau Tuhan dicemarkan. Terakhir, takut akan Tuhan itu juga awal terjadinya kebangunan rohani. Nah, saudara-saudara, waktu orang jemaat takut akan Tuhan, terjadi kebangunan rohani. Karena terjadi pertobatan, orang akan mencari Tuhan, mereka akan hidup di dalam kebenaran. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, gereja itu akan bertumbuh. Jemaat takut akan Tuhan, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Jadi kalau orang tidak takut akan Tuhan, gak mungkin dia mengenal, gak mungkin dia bertobat, gak mungkin terjadi kebangunan rohani. Nah, dari mana kita bisa tahu? Di sini, ketika Tuhan membunuh, mencabut nyawa Ananias dan Safira dengan sangat tegas dan cepat, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat itu dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini jelas. Nah, ini terjadi merupakan awal kebangunan rohani di mana jemaat itu bertumbuh luar biasa. Itu sebabnya ayat 12, 13 dan 14 yang saya tambahkan hari ini tadi, di situ kita lihat bagaimana jemaat mula-mula langsung bertumbuh, langsung menjadi luar biasa setelah ketakutan ini ada dalam hati mereka. Yang pertama, banyak tanda dan mujizat dilakukan oleh para rasul. Ini tanda dari orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kita ketika takut akan Tuhan, ada banyak tanda, ada banyak mujizat, itu bisa terjadi. Fenomena ini ada dalam sepanjang kisah para rasul, saudara. Nah, ini bukti hadirnya kuasa Allah di tengah-tengah umat. Ya, yang kedua, ketika mereka rasa takut akan Tuhan, dikatakan di dalam ayat 12 sampai 14 itu, semua orang percaya bersekutu semakin erat. Mereka makin menyatu. Oke, dulu waktu di Kisah Rasul pasal 2, pasal 4, mereka sudah sehati sejiwa, tapi di sini makin erat lagi. Mereka makin menyatu satu sama lain. Kemudian selanjutnya dikatakan orang-orang lain tidak berani menggabungkan diri dengan mereka. Saudara, kenapa? Karena orang berdosa, orang najis, kalau berani bergabung dengan umat Tuhan waktu itu, maka ketahuan semua kenajisannya, ketahuan semua dosanya.
Jadi sesuatu dosa kecil aja pasti ketahuan. Kenapa? Karena jemaat waktu itu hidup dalam kesucian yang luar biasa. Yang menarik lagi, mereka dihormati banyak orang. Kesaksian hidup mereka berdampak begitu besar bagi banyak orang waktu itu. Kemudian yang terakhir, makin lama makin banyak orang yang percaya. Terjadi kebangunan rohani kan, terjadi pertumbuhan gereja. Jadi orang kalau mulai satu kehidupan dengan rasa takut, maka dia akan bertobat, dia akan mencari Tuhan, dia akan mengenal Tuhan, dia akan meninggalkan hidup lama, dia akan terjadi suatu kebangunan rohani dan dia akan mengalami pertumbuhan iman luar biasa. Tapi orang gak takut Tuhan, tak akan pernah alami hal ini. Saudara-saudara, banyak umat Tuhan tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan karena mereka gak takut Tuhan. Ya, tidak hanya itu, banyak gereja juga tidak bisa mengalami kebangunan rohani, tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena jemaatnya gak takut Tuhan. Banyak pelayanan juga tidak bisa maju, gak bisa berkembang. Kenapa? Karena orang yang menjalankannya juga gak takut Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak bisa bertobat, tidak hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena mereka juga tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itu ini penting bagi kita. Kenapa kisah ini dicatat? Tuhan ingin menimbulkan rasa takut akan Tuhan dalam setiap hati kita. Dan itu awalnya engkau mengalami pertumbuhan, kau mengalami kebangunan rohani, kau mengalami pertobatan dan hidup dalam kesucian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu telah dinyatakan dan hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi di atas segalanya itu hamba mohon agar Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Bekerja sama dengan firman yang sudah disampaikan. Sehingga firman ini secara efektif mengubah setiap hidup kami. Menumbuhkan kami lebih baik. Ajarkan kami untuk terus menegakkan kekudusan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam gereja, di masyarakat sekalipun. Dan bawalah kami untuk hidup sebagai orang yang setiap hari dengan rasa takut akan Tuhan. Sebab itu adalah awal terjadi kebangunan rohani. Awal terjadi pertobatan. Awal terjadi hidup dalam kesucian. Dan awal terjadi pertumbuhan iman. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Lengkapi dan curahkan rasa takut itu kepada mereka. Agar dengan rasa takut itu mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Mereka mengalami Tuhan lebih baik. Dan kami pun juga hidup dalam kesucian seperti yang Tuhan sampaikan dalam pesan dan kisah ini. Berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan di atas segalanya. Menegakkan kesuciannya dan menimbulkan rasa takut akan Engkau yang positif. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan satu pujian yang mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Sungguh indah. Rumah
terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Baik jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita hadapi kehidupan ini dengan penuh iman. Dan kita pulang sebagai orang-orang yang menegakkan kekudusan Tuhan dan yang hidup senantiasa di dalam rasa dan sikap takut akan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus,
Kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan saat teduh dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berharap ibadah-ibadah online kita memberkati Bapak Ibu, menguatkan, menghibur, secara khusus menumbuhkan iman kita walaupun di tengah pandemi hari ini. Ya, baik. Selanjutnya saya tidak lupa menyampaikan jadwal ibadah kita. Setiap hari Kamis ada ibadah doa umum. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu berpartisipasi dan ikut berdoa bersama-sama. Bab doa adalah kekuatan kita di tengah-tengah tantangan kesulitan. Dan jika Bapak Ibu ada bahan doa secara khusus yang mungkin tidak diketahui, tidak perlu diketahui oleh orang lain, boleh disampaikan di form doa yang sudah dibagikan oleh diaken kita. Nanti akan didoakan atau ditindaklanjuti oleh hamba Tuhan. Kemudian jangan lupa untuk anak-anak muda kita ada ibadah pemuda setiap malam minggu pukul 19.00. Anak-anak muda kita perlu terus bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman. Bab masa depan mereka perlu kekuatan iman untuk hari-hari ini. Dan juga khusus anak remaja kita, jam 17.30 hari Sabtu yang sama itu ada di Bible Study dan juga persekutuan remaja secara khusus. Doakan supaya anak-anak muda ini tidak lari dari hadapan Tuhan, tapi justru memegang iman yang kuat kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 9.00 khusus untuk sekolah minggu. Ya, guru-guru selalu telah mempersiapkan diri untuk setiap kelas mereka. Mari orang tua membantu anak-anak mereka atau anak-anak kita yang sedang belajar tentang Tuhan. Ya, kita bantu bangunkan mereka, bantu siapkan mereka supaya mereka mengikuti persekutuan sekolah minggu itu. Mungkin ada kalanya mereka ngambek dan sebagainya, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Nanti mereka akan belajar satu hal, bahwa Tuhan itu penting bagi mereka. Kemudian jam 10.30 seperti biasa ibadah umum, ya. Karena itu setiap link ibadah online kita boleh dibagikan kepada siapa saja, pada teman, sahabat, keluarga jauh kita, mungkin mereka membutuhkannya untuk ibadah bersama dengan kita. Dan jangan lupa minggu depan itu ada sakramen perjamuan kudus seperti biasa setiap minggu ketiga. Nah, yang perlu disiapkan adalah kami berikan kebebasan kepada Bapak Ibu menyiapkan rotinya, anggurnya, ya mungkin tidak harus anggur persis atau roti seperti yang biasa kita makan di gereja dulu. Bisa roti tawar, bisa sirup atau apapun, karena alat-alat itu hanyalah alat biasa atau sebuah simbol saja. Yang paling penting adalah maknanya, bahwa ketika kau makan dan minum, kau dipersekutukan dengan tubuh Kristus terus menerus secara rohani, dan kau juga terus diingatkan tentang kematian dan kebangkitannya, bahkan terus memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Dan itu kiranya menolong kita, memberkati kita, agar tidak lupa memperingati apa yang Tuhan minta kita peringati tentang Dia. Baik Bapak Ibu, itu saja warta untuk kita hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saya harap kita semua tetap sehat, jangan lemah, tetap kuat dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan kesulitan bagi kita hari ini. Baik, sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.